Kenapa takut? Iya, kenapa takut gitu loh? Karena mungkin yang perlu dipertimbangkan, karena yang udah bawa Kaja berarti harus bawa 2 hero depan lagi. 2 hero depan Fighter, lagi. jungler, dan juga ya mungkin di XP ini harus ada yang sustainability-nya lebih power gitu. Oke. Tapi ngomongin Herald yang masih ditutup, mereka respect sekali dengan adanya Nile, lagi-lagi Nile, walaupun ya di banyak-banyak kali tetap dia itu schedule-nya kenceng banget ya, kental banget dari seorang Nile. Ya tapi lebih tepatnya karena second pick juga sih. Second pick itu udah terbiasa dengan adanya pen dari Chip dan juga Link. Jadi kayak jangan heran kalau saat ini kita bakal selalu melihat 2 hero ini di band plus 1 lagi, bisa Roger, mungkin bisa langsung menuju ke Hayabusa juga, karena Hayabusa yang paling favorit kan. Yap. Dan kalau ngeliat dari Roger dan Hayabusa ya, ini potensial di picknya kan juga cukup besar ya, karena ngeliat dari bandnya kan Hayabusa tadi. Favor kemana untuk Roger dong. Jauh ya? Roger. Pokemon Roger adalah fighters. Pakai Thunderbelt, hybrid defense nambah terus. Pegang Retri, pegang Purify nggak ada masalah sama sekali. Yap. Dari Roger Doji. kayak udah bener-bener jadi solusi dari hampir semua draft pick yang ada. Karena kalau kita lihat dari status saja atau dari statistik aja ya, itu Roger yang dibilang paling populer untuk sekarang. Picknya paling banyak walaupun mungkin by win rate. Kita harus mengakui bahwa memang Roger sepertinya belum memiliki angka yang terlalu tinggi, tapi Hayabusa Kairi. Kalau menurut aku Hayabusa yang pernah muncul ya dia sepanjang FPL terbaik sejauh ini masih di Kairi sih. Untuk Hayabusa ya. Untuk Hayabusa spesifik. Spesifik Hayabusa. Tapi untuk sekarang Hayabusanya sendiri sebenarnya memiliki 20% win rate saja. Hero yang paling fleksibel dan sekarang juga semenjak ada Thunderbelt, semua gara-gara Thunderbelt sih. Hybrid defense ini yang ngebuat ya Flameola nanti bakal punya damage yang lebih kalau emang Thunderbelt terus item balaskan dengan Valentina Ruby masih bermain dengan area of effect. Ini dia solusinya Alter Ego. Memang kalau misalkan mau target langsung Roger, ya udah berarti mereka udah jelas gitu loh, nggak apa-apa nggak main area of effect. Yang penting ada sisi pastinya, ada Ruby yang menjadi jawaban juga. Cuma ya Owen harus take a notes kalau dia nggak boleh pakai Run Wolf King sebelum munculnya Hayabusa. Yap. Karena Hayabusa ini lincah banget kan. Ya shadow kill-nya, apalagi kalau buat shadow dia bisa pindah-pindah. Jadi Drone King ya harus jadi satu penentu juga nantinya. Atau akan muncul nantinya pick over karena kemungkinan Ruby Gold juga ini masih terbuka ya. Waduh, Ruby Gold masih ada sih opsinya, tapi untuk Moskov yang dipick ini kayak jadi jawaban aja sih kalau emang nanti Rogernya bakal fight terus. Iya. Jadi kayak Alter Ego terancam untuk lini jauhnya. Aku ngelihat draft ini Alter Ego kuat sekali loh. Dia pertama dia punya Valentina di sana. Roger udah menutup 2 player, bahkan dari sosok Ruby udah menutup 2 player di sini. Oke. Tapi ya kalau ngeliat dari Moskov juga tadi sempat di ban untuk di Fnatic Oni Ya, dan itu. mereka munculkan juga. Tapi semenjak munculnya Heist di season ini ya, Moskov ini kalau nggak salah pernah di-deny pick dan juga di-respected. Ya, jatuhnya emang kayak gak mau ngasih kesempatan sampai ke power spike late game aja kan ya. Moskov ini hero yang kalau misalkan emang dapetin momentumnya dia ngeri banget, apalagi dengan Spirit of Destruction. Selama Spirit of Destruction-nya connecting ya, dia pasti bakal bisa memberikan sebuah kehadiran yang mengerikan. Sepanjang 6 game yang sudah dimainkan Alter Ego di FPL Indonesia 18 ini, pertama kalinya Alter Ego mendapatkan first pick. Dan Oh, wow. kalau ini berarti di red side ya? Iya makanya mereka lebih suka di red side sebenarnya. Karena dapetnya 2 kali ya. Atau Dapetnya 2 mungkin power yang kali last ya. pick-nya yang mau dicari. Aku ngeliat last pick-nya Alter Ego bukan tipikal yang flexing banget ya sih. Dia bukan tipikal flexing banget, tapi dia lebih ke arah hero power yang menjadi target utama mereka. Mungkin itu yang akan mereka coba ubah karena kita tahu dengan hero power kita dapetin kekuatan yang maksimal, kenapa nggak kita ambil first pick-nya? Ya dan dengan first pick ya kita bakal makin lebih mudah juga untuk build up mana atau gameplay apa yang bakal kita bawakan di game tersebut. Apalagi udah ada Roger Ruby yang kita tahu ya, Roger Ruby ini win rate-nya tinggi loh sebagai teammate. Dan Hylos di ban. Gimana sih? Jadi dia butuh badan. Nino juga walaupun memang kurang maksimal kemarin, tapi ya memang Nino full badannya banget sih. Dia jam-jam sih. Ya, tapi mungkin jatuhnya kayak nge-ban Hylos biar nantinya Luffy nggak harus ambil export buat nge-counter itu sih. Iya, satu itu ya mungkin ceweknya juga jadi nggak bersinar kan nantinya. Oke, dan Harap ban. Walaupun udah ada Valentina ya, mereka nggak mau kena PR karena balik lagi
Kalau memang sama-sama punya Netherrealm, tapi waktu spawn itu ya nggak bisa di copy juga kan sama Valet. Kayaknya boleh sih untuk fanatik last picknya begitu mid lane. Aurora? Karena mid lane mereka masih banyak opsinya. Sementara karena udah ada Valentina jadinya kayak ya udah. Ternyata Aurora 67% win rate. Aurora di patch sekarang ini bener-bener jadi opsi banget ya. Terutama karena dia power clear-nya kuat, punya efek frozen, Tok. damage powerful dan nggak bisa di burst cepat juga. Yap, dia punya Wah. pasif kan, punya Pride on Ice itu. Ini nyebelin banget sih Auroranya. Tapi yang lebih nyebelin ini adalah kondisi edit ini bisa di samping lagi. Edit ini bisa di samping lagi, karena dia akan sangat jarang ketemu dengan Valentina kalau di samping. Kalau di arm home, akan sangat sering dan sangat power di tengah roundel. Jadi mungkin di samping dan cewek, dengan dan keyboard tinggal mainin initiate lagi. Kalau dia nutup ke arah Tigreal, dan dia bermain dengan adanya Hayabusa Kai dengan Moskov, ini nggak nutup kemungkinan ada kaca di tangan dari seorang keyboard. Itu kan Nino ya, nggak mau main area flex yang besar lagi. Tapi yang untuk Lancelot dan Chow, Ya geser dong. power dari Owen. Dan power dari Nile. Lancelot jawaban atas Hayabusa karena kalau udah lawan Lancelot ya Hayabusa ini harus nungguin Thundros sama Venom Execution digunain. Wah ini Kufra juga bakal jadi jawaban gak sih? Gufrak aja enak. Aha. Aku suka aja sih. Aku juga suka aja. Minotaur ya. Wow, Minotaur. Woi. Wih, masalahnya Minotaur bisa dimakan banget loh. Iya, setuju karena dengan The Way of Dragon itu bakal bisa ditarget dengan cepat. Apalagi di sini Roger juga loh. Jadi damage-nya cukup sebenarnya untuk Alter Ego. Ya, dan kalau emang nanti rotasinya cepat gitu loh untuk melakukan 5-man move, Alter Ego bakal punya damage yang sangat brutal di mid game. Oke, keputusan yang agak cukup riskan tapi berani dari Bapak Yeba dengan Minotaur. Apakah mampu membawa kemenangan dengan 2-0 atau bahkan Nile dengan powernya? Dan dia ingat ketika pertama kali muncul ke MPL Arena, Lancelot yang gak bisa dipegang oleh siapapun. Ya, termasuk Nile-nya sendiri, Iya. sendiri bahwa dia benar-benar mengerikan banget dengan puncture yang dia miliki sehingga ini akan menjadi pembuktian juga game kedua The Best of Three. Alter Ego harus bangkit, keluarkan kepuasan kalian, keluarkan permainan kalian yang liar. Karena Fnatic Onyx gak akan ampun untuk di game yang kedua. So, MPL Arena, mana tepuk tangannya? Oke. Rame ya. Ini adalah hari terakhir untuk minggu yang kedua tentu saja. Dan kita akan melihat bagaimana kembali Nino dengan Ruby-nya. Match up di antara kedua belah mid laner. Terlihat harusnya kalau misalkan berbicara tentang top damage sama-sama punya power. Tapi ini gua seneng banget sih kalau ngeliat match up dua-duanya hero power, terus ketemu gitu, gua suka banget. Kenapa? Ini gak dibikin semangat nontonnya gitu loh. Yeah. Siapa yang lebih power dengan gameplay yang mereka miliki, ya kan? Karena kalau ini bukan bicara tentang mekanik doang ya. Bukan dalam mekanik. Nah. Karena ini semua juga sangat bergantung dengan Romo dan Milan. Lihat lokasi yang mereka lakukan. Mereka berani ke arah depan sana, walaupun ya ngomongin Kyrie di sini tidak berhasil melakukan little order. It's okay, no problem. Selama nggak di tangan dari tim Rodrigo nggak masalah untuk dia. Yep, dan balik lagi, ini dengan adanya Hellstone Blast ya untuk Sans, dia clear cepat, dia bisa poke juga, damage-nya terasa. Apalagi kalau misalnya ngeliat dari sebelumnya, sebenarnya nggak ada damage tambahan sih dengan adanya magic yang dibawa juga mage-nya dengan agility, dan bahkan kali ini Kyrie sudah bermain cukup agresif walaupun belum menginjak level 4, jadi belum ada Shadow Kiru juga yang dibentangkan menuju ke arah tubuh dari Owen. Sementara lagi-lagi kalau bicara tentang ke arah mid lane, ini Owen gak bisa melakukan pergerakan secara luas loh, dia kena poke terus dari sana. Itu ada power of Auroranya. Jadi nggak masalah Owen yang nggak tumbang, tapi poking terus dan bahkan kalau bisa paksa trigger flickernya. Supaya nanti kondisinya Kyrie akan bebas. Yap, dan juga Owennya nggak bisa yang jadi semena-mena ya untuk zoning, untuk bisa mirroring juga, dan lagi-lagi Oh, kaget. harus dipaksa mundur lagi. Kaget dikit gak ngaruh. Kaget dikit yang ngaruh, karena di sana ternyata ada dua yang udah standby. Minimal kita ngomongin jarak gold lane agak cukup keras, nampaknya intensitas tinggi. Dan Loki di arah bottom lane kayaknya akan sangat kuat. Kenapa? Karena dia nggak seperti tadi. Dia akan cukup kalah ketika lawan Benedetta, berat banget lawan Benedetta. Dan sekarang lawan Ruby karena Nino. Ya, ini maksudnya dia akan lebih senang aja the power of Hayabusa ke sana. Sebenarnya Retribution takeover dari Nile! Langsung takeover Retribution dari Nile. Rasa tahu kalau Loki di dalam sana sebagai first blood. Hadiah yang mahal dari Nile. Dan ternyata di follow up dengan seorang Ruby dan seorang Nina. Ini dia yang kita butuhkan. Permainan liar. Alter Ego harus bangkitin sisi buasnya.
Dan juga dapetin poin kill tanpa terbayar sekarang dari alter ego-nya. Lunas ya langsung ya. Tapi itu ya sih, bukan tanpa alasan dia dapetin title The Best First Turtle. Itu title yang benar-benar mengerikan banget. Retribution barusan dari jawabannya. Tapi Fnatic Onyx harus bersiap-siap juga, karena kalau misalkan ngomongin soal area of effect, mereka luas banget loh. Ada minat Oh, Saksila, tapi nampaknya masih ada sosok dari Kiwi yang menyelamatkan termasuk dari Fnatic. Dan ada Shadow Kill Jiru. Oh, hampir saja tumbang. Dia belakang sama Kyrie. Belum menggunakan Shadow Kill, ternyata dia hanya main Shuriken dan juga kuat Shadow-nya. Untuk saat ini, kondisi dari seorang Hais, possibility-nya masih bisa ditumbangin. Kalau Hais maksa dan offside. Ini juga PR sih untuk Satsia, dia punya Pride on Ice tadi ya, pasif yang akhirnya ternyata pick ke arah Minotaur ini adalah buat counter initiate ya, Profesor. ya counter initiate, dan jangan lupa kan area of effect-nya luas banget. Ada lebih juga kan ada Archaeter. Jadi kalau ngomongin soal chain CC, wah ini Fnatic Onyx kalau kombonya berjalan akan sangat mengerikan sekali. Gak gerak gak sih? Itu Kairi sama cewek udah tinggal eksekusi aja nantinya. Itu gak gerak gak sih? Gak bakal gerak. Geraknya cuma di high loh soalnya. Udah nak nini naknung diangkat, waduh dibekuin. Apa udah nak nilin? Itu Minotaur sama Edit. Nah, berarti jawabannya tinggal di Rondel. Apa yang bakal dia curi nanti? Minion Fury kayaknya bakal jadi jawabannya tepat, tapi harus ada Winter Crown. Buka badan gak sih? Ya itu ya, jawabannya Winter Crown. Karena kita tahu sekarang kan, Minion Fury bisa digunakan selama dia berada dalam keadaan beku. Initiate-nya, kalau nggak butternya sama 3 atau minimal 2 dan carry, nggak worth it. Karena Winter Crown dia butuh untuk Hayabusa dan Kairi. Dengan di Shadow Kill gitu. Gitu. Ini nggak masalah sih selama Shadow Kill-nya nggak kesat target ya. Tapi kalau Shadow Kill kesat target itu baru tuh. Rondel kayaknya harus memilih mundur. Oh, Loki gagal! Berhasil mendapatkan Rondel lihat Trickle Hustle dari sana coba untuk melakukan sedikit transfer Luffy. Terlepas dari Fnatic Onyx udah mulai mengendorkan sedikit permainannya dan kali ini dia akan mengandalkan Keyboy. Karena inisiatif pertama mereka gagal, tinggal mereka harus coba memainkan inisiatif yang kedua. Sang kali ini gak memiliki power of pasif dari sana. Rondel dia bisa banget takeover satu lagi Nile. Berhasil mendapatkan point kill juga di antara Keyboy. Kali ini gagal mendapatkan point kill sama sekali. Speed of kill-nya gak terlalu berarti. Moskov tadi udah memberikan speed of distraction tapi dia lepaskan. Karena sekalipun dia masuk, kalau kehilangan juga Moskov bisa berbahaya. Damage yang dari Nile belum cukup. Tapi di depan sana, Luffy akan dihajar. Dimakan, dituang bulat-bulat Nile. With Lancelot is back. Early objektif, early agresif yang dipegang sama alter ego. Kali ini mereka coba untuk pertahankan dan Fnatic Onyx mereka gagal untuk bisa melakukan pertukaran, tapi sekarang kayaknya cewek ya yang ditugaskan saja untuk bisa setidaknya mirror apa yang dialami oleh Fnatic Onyx. Ya, biar bisa keep up sama farming ya. Tapi Nile emang gak terlalu punya damage yang tinggi di early game karena first itemnya adalah War Axe. Sangat wajar kalau misalnya emang masih menunggu untuk sampai mid game. Sampai nanti akhirnya dia bisa maksimalkan gimana item-item dan juga eksekusi dari bonus damage yang bisa dihadirkan. Tapi yang terpenting untuk sekarang ya, itu adalah untuk Fnatic Onyx. Mereka masih punya winning condition yang banyak. Mereka masih punya cewek juga. Dia pun bisa build ke arah langsung win operation, tapi dia memilih untuk farming terlebih dahulu untuk setelah dibutuhkan agar sulit pun tetap bisa jalankan Ice minor hal tersebut karena dia tahu cewek pasti akan di bottom lane. Udah langsung tukar pasti ya, ini udah mulai kelihatan juga. Dengan ada Thunderbelt sekarang sudah selesai di tangan Luti. Wah, Ini Nile mau Thunderbelt ini kayaknya. Nile harus berhati-hati. Walaupun kita tahu Nile adalah Lancelot berdarah dingin, tapi dia nggak bisa melawan seluruh yang diberikan Fnatic Onyx sekarang. Dengan kondisi, walaupun nanti tim menjuara tato, dia harus hidup, dia harus standby seluruh parpol objektif yang dia miliki dulu. Saat nanti tato, dia udah siap semua. Ini kayaknya mau jadi level true damage kali ya. Dia bakal build kartu Thunderbelt, nextnya dia bakal langsung menuju ke Endless Battle. Baru nanti item-item damage-nya belakangan. Bisa Little Despair, bisa Snap itu sama mata Ya, cooldown. satu kali cucuk langsung nyala bro. Iya itu dia, terus damage banyak banget. Ya, Dan itu mungkin bisa menjadi jawaban atas Kairi ya, karena Kairi pasti bakal full damage. Jadi mau nggak mau, damage yang diberikan kepada Lancelot nggak bakal bisa eksekusi. oke, mereka menuju ke belakang. Simultan dapatkan permasalahan dari tim Fnatic. Lihat, dengan Fury yang poin mau termasukkan dari tim Fnatic. Kalau ini mereka berhasil kembali dengan adanya satu Nile. Yang mendapatkan satu. Nile sebelah di sana, tapi dengan Shadow Kill. Double kill from Kyrie. Hampir terwipe out alter ego. Mereka kali ini gagal untuk melakukan takeover terhadap komit yang dilakukan Fnatic Onyx. Dia nggak mau setengah-setengah lagi karena dia tahu lawannya alter ego. Oh itu tadi kalau boleh dihitung ya, itu Owen asisnya banyak banget di sini. Iya. The Way of Dragon yang menggeser Luffy, tapi Earth Shatternya malah ke samping 3 kena knock up airborne.
sehingga malah Lutfi yang mendapatkan momentum tersebut untuk membalikan keadaan dengan cepat dan cewek jadi bebas farmingnya sekarang. Yes. Dan kayak Alter Ego justru kayak kesetir gak sih bagi fanatik Onyx yang mereka disiplin, mereka tarik ulur. Jadi kita nggak ngeliat Alter Ego yang agresif tabrak-tabrak masuk gitu. Tabrak masuk nggak ada kali ini dari Alter Ego. Kayak ketahan banget dan bahkan kayak momen tadi no perfect turtle buat Nile-nya dan bahkan dapetin 4 ya. Jadi udah rugi banget itu untuk Alter Ego. Jamu kayak game 1 sih Alter Ego. Mereka dapat 2 turtle utama tapi turtle ketiga di stop sama fanatik Onyx dan dominasinya juga berhenti. Sementara untuk ngomongin eksekusi sekarang, mereka butuh banget di fight bareng sama Ice. 2 Thunderbelt, berarti ada 2 hero yang harus nabung hybrid defense-nya. Apakah ini tidak terlalu over untuk Alter Ego? Mengingat posisi mereka, ini bukan tipikal hero yang gampang loh untuk mendapatkan stack dari Thunderbelt-nya, terutama untuk Lancelot dari Nile. Dan sebenarnya juga kalau lihat guys, di stopnya juga lumayan susah ya. Kayak tadi momentum aja yang benar-benar akhir buat dari Nile harus tumbang, tapi lagi Keyboy ini punya power counter initiate yang begitu besar, tapi game fact by GoPay. Lancelot menjadi most pick hero dari Nile pada MPL ID Season 12 dengan 15 kali pick, memiliki win rate yang sebenarnya ini di bawah 50 sih. Ya emang win rate gak terlalu baik, tapi Lancelot di tangan Nile itu Lancelot berdarah dingin. Dia gak peduli apapun ke sana, I'm akan kekuasaan Lutfi akan jadi target utama. Tapi lihat Lutfi gak langsung buru-buru mengeluarkan trigger flag reward. Dia masih coba untuk bertahan, dan saat ini Owen akan coba dibantu oleh Trigger Flag Captain Fury. Coba untuk cancel masukkan dari tim Alter Ego, tapi nampaknya fanatik Onyx mereka perlu ke belakang, damage kurang dari Owen ke depan sana. Cewek, damage dari Heist terlalu besar untuk bisa dibendung oleh pasukan dari fanatik. Dan satu-satunya mereka untuk bisa mendapatkan saat ada di mid lane. Dan saat ini Owen tidak pada pasif, ini gak bisa bertahan dengan cukup lama. Dia harus pulang, harus bergerak ke belakang. Terima Shadow Kill, mereka selalu Owen. Betul untuk bertahan, tapi gak bisa. Kairi harus relakan Lord kali ini. Alright, jadi bahkan ternyata komik ke arah Lutfi tadi terlalu dalam yang akhirnya membuat dari fanatik Onyx bisa terpunish, kali Keyboy pun menghilang dan Lord jatuh ke tangan dari Alter Ego. Ya, semenjak tadi kalau kita ngomongin soal pemilihan ultimate untuk Rondel ya, yang paling tepat emang Minion Fury. Jadi untuk next-nya, lagi-lagi walaupun memang harus mengorbankan 1 slot item, terutama untuk Valentinanya, tapi dia butuh banget Winter Crown. Karena kalau dia Minion Fury, dalam keadaan open seperti tadi, Valentina Rondel bisa dimakan. Karena dia nggak punya efek heal dari Motivation Rod. Cuma punya Minion Fury-nya. Wah, itu dia Don't Run Sky King. Hampir saja bisa menangkap sosok seorang Kairi. Untuk damage bisa mundur dengan sangat cepat. Coba untuk dirotasi ke arah Alter Ego supaya ceweknya bisa clear dengan sangat cepat. Informasi telah diberikan. Untuk juga seorang Nile. Untuk yang bisa dihindari. Nile step by. Mereka power defensive dan Owen. Fokus dengan seorang Lutfi. Tidak mau terlalu terburu-buru. Shadow Kill lagi keluar. Macam yang berdiri seorang Lutfi dari inisiatif kali ini. Dan fanatik Onyx berhasil meredam keunggulan dari Alter Ego. Akhirnya keunggulan mereka terlepas. Alright, dan bahkan ya Go dibiarkan dulu ya, lagi-lagi Kairi ini cukup agresif. Dan teman Shurikennya udah punya damage yang cukup besar. Tapi Lord akan di slow push dulu di daerah atas, membiarkan nanti lane bawahnya juga terdorong dengan super wave minion. Ya, kayaknya lane bawah bakal diserahin sama Kairi. Jadi bagi top lane masih ada cewek juga. Daripada berdarah Lord kayak bakal instant banget untuk dihancurkan. Sehingga Lordnya tidak mendapatkan inner turret di bagian top lane. Winning condition dari Fnatic Onyx tetap sama. Mereka bermain dengan area of effect. Sementara Alter Ego, mereka harus bisa memulai kesuksesan dari Rondel dengan Minion Fury-nya. Terutama kalau Minion Fury-nya ini connecting ke arah cewek, ini bakal jadi poin plus. Ya, tapi bro, nampaknya kalau aku lihat ini akan ke arah mobil lebih dahulu dari seorang Rondo. Iya. Baru mungkin nanti dia ke arah Winter Crown. Atau dia butuh Holy Crystal juga sih. Kayak minim banget damage dari Alter Ego. Mereka kaya akan true damage. Karena tadi Endless Battle udah selesaikan sama Nile. Terus udah ada Endless Battle juga kan dari Heist. Tapi mungkin damage bakal datang dari Heist karena Heist next-nya bakal dia masuk ke arah dari Nile. Nile ini dia Lancelot berdarah tinggi di depan sana. Bertancap begitu saja. Sedikit bakal coba bisa dibalikan. Kalian lihat ada cutting dengan ada sosok Shadow Kill dari seorang Kairi. Berhasil mendapatkan Ronaldo pakai kakak. Walaupun mereka telah keluar di sana. Owen mencoba untuk memberikan mundur dan bahkan otot Noel Alvin Benasa. Berhasil mereka on point. Tapi Nile tidak akan bisa melepaskan begitu saja. Controsnya seperti biasa Lancelot berdarah dingin. Ingin menukar satu buah win kill dengan yang lebih mahal. Yaitu Alvin Benasa. Ya, sedangkan Fnatic nggak punya win of nature ya untuk bisa menahan bagaimana serangan dari Nile. Belum ya ini Nile. Ya. Nile the real talent sih. Iya. Jadi dia benar-benar targetingnya, terus timingnya dia untuk masuk benar-benar pas banget. Terutama emang pas lagi nge-stop kalah dari cewek karena emang kebetulan cewek baru selesai dengan Malefic Roar. Jadi wajar dia belum expect bahwa memang skill damage-nya setinggi itu dan sekalipun dia punya win of nature ingat. Di sini Nile punya War Axe, dia punya Thunder Belt, dia punya Endless Battle. Kalau Dia aku punya true damage. Dia punya solusi dari win of nature sebenarnya.
Oke. Damage putih itu yang akan membuat cewek terkapar langsung instan. Wah, ice-nya critical damage spear. Wow. Bakal bisa ngejar, bakal bisa lari. Critical damage-nya akan sangat-sangat berasa sekali karena kebetulan belum ada blade armor juga dari kubu menarik Onyx. Yap, dan kayaknya satu masih jadi PR sih. Selain dia punya Pride on Ice, dia baru selesai dengan adanya Winter Crown. Makin panjang lagi nantinya durability untuk bisa melakukan adanya big fight. Oke, jadi buat kalian semua pemain Hayabusa yang mau lihat Anik Kairi dan langsung terlebih Ino jadi target utama. Udah gerak belakang, tidak ada. Luffy tumbang instan. Instan saja. Dan Lord harusnya di tangan dari tim Alter Ego. Lagi harusnya. Yap, dan Lutfi kayak ketahan banget ya untuk bisa buka Primorat. Bahkan tadi semenjak tertarik sama Nino juga di arah bawah. Bahkan tadi dia nggak sempat ngeluarin Primoratnya. Wah, mereka benar-benar nunggu, mereka nggak mau langsung ganyang Lordnya. Mereka tahu Kairi, dia bisa mencari Lordnya dengan sangat mudah sekali karena dia punya Pot Shadow. Iya, dia nyari Kairi langsung share kill karena Owen. Tumbang begitu saja. Tangannya tidak diizin. Tidak perlu dikeluarkan. Mereka seorang Nile. Tapi lihat masih menyangkut dengan masalah. One hit. Gagal didapatkan take over terhadap Lord. Mau terus dari Fnatic Onyx. Cewek. Dia nggak boleh terlalu dan lihat Kairi. Dia semangat untuk mengejar ke belakang. Teriakan mau teriakan. Mau masuk ke dalam Fnatic Onyx. Mereka kehilangan sans. Tapi Kairi nampaknya benar-benar memberikan sedikit taunting yang luar biasa di dalam real life. Oh, jarang ya ngeliat Kairi teriak ya. Cukup panas ternyata laga kali ini bagi para Fnatic Onyx. Mereka mendapatkan Lord dan bahkan defensif seperti apa yang akan bisa dilakukan Alter Ego Merbabe. Wah, ini sudah kita Defensifnya cuma berharap kepada Hais bisa mendapatkan eksekusi karena dari tadi nggak ada yang sekarat sama sekali dari kubu Fnatic Onyx. Semua di heal sama Keyboy. Keyboy udah punya Oracle, udah punya Flask of the Oasis. Dan yang paling terpenting, dia punya shield dari satu item Bloodwings. Ini Minotaur pure healer. Dia bermain dengan magic item biar healnya itu dapetin poin yang tinggi. Jadi Hais dan Nile nggak bisa melakukan eksekusi. nggak instan lah intinya. Lihat itemnya, Bloodwings. Ini udah kayak jadi itemnya Lolita. Iya betul. Dia bakal terus mendapatkan heal dan efeknya kalau build item kayak gini teman-teman, healnya bakal lebih tinggi, bakal lebih deras. Yes, tapi di depan sana Lopi standby di garis cepat seperti biasa. Tapi kalau Lopi gagal lagi untuk menginisiasi dan Primal World-nya nggak keluar, ini berbahaya. Lihat, Lopi kali ini nggak mau ketinggalan Primal World yang dimiliki. Mending gua buka sebelum gua nggak bisa buka. Dan membuat orang-orang yang pernah Onyx, mereka punya waktu untuk bisa dapetin mid lane-nya. Lihat Lopi terlalu kuat untuk bisa didapatkan. Tapi Owen nggak segan-segan dimakan sama Kairi dari tangan Lopi. Bergerak belakang, buka Rondo tidak bisa tidak bergerak semua. Dan tetap terus sama Fnatic Onyx mereka melaksanakan talangannya. Tapi Nail untuk sinar dia tumbang. Fnatic Onyx masih menjadi raja langit dan Kairi masih membayang-bayangi Nail. Sang pemburu jungler Alter Ego berdarah dingin gagal melepaskan bayangan sang raja langit. Dan masih menjadi mimpi buruk untuk Alter Ego kali ini. Fnatic Onyx masih terlalu tinggi untuk digapai dan ajang pembuktian masih belum bisa dilakukan pula oleh sang adik kali ini. Dan Fnatic Onyx 2-0 tanpa balas. 2-0 tanpa balas. Permainan yang memang punya kelas. Kairi the Sky King muncul dengan Hayabusa. Permainan yang sangat presisi, penuh akan perhitungan. Kaiji mengerikan. Kairi. Kairi cover. Hayabusa Kairi. Lihat di sana dengan senyuman manis kalian Nile membuktikan walaupun tergapai sempat bayang-bayang dari seorang Kairi, tapi hanya bayang-bayangnya. Udar pun juga menjauh dan berdominasi. Menang di atas Fnatic Onyx. Gak ada dan 4 kali secara berturut-turut. Wah, 1,5, 6-0 jadi 7-0. Bertambah lagi untuk sekarang. Alter Ego perlu jawabannya. Yap, juga mengerikan ya. Oke, kita lempar ke host kita. Budi Bosan, silakan.